Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Mari Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh melaksanakan pembelajaran kami hari ini dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini, anak-anakku semua, kita berjumpa dalam pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan. Kita masuk pada subtema yang kedua, penemuan dan manfaatnya, pada pembelajaran yang kelima dan keenam. Materi pembelajaran kita yang pertama, pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang bekerja sama menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Penemuan Babbage membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat hingga ia dijuluki sebagai Bapak Komputer. Saat ini, komputer sudah semakin canggih. Tetapi sebelumnya, komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan seringan sekarang. Dalam sejarah komputer, ada 5 generasi komputer. Antara lain, yang pertama, generasi pertama. Silakan anak-anakku perhatikan gambar. Ukuran komputer ini sangatlah besar dan membutuhkan daya listrik yang tidak sedikit. Itu pada generasi yang pertama. Yang kedua, generasi kedua. Komputer jenis ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada komputer sebelumnya. Yang ketiga, generasi ketiga. Komputer jenis ini memiliki kapasitas memori yang besar dan dapat mengeluarkan suara. Generasi keempat, komputer jenis ini sudah menggunakan chip untuk memori komputer. Generasi kelima, komputer jenis ini difokuskan kepada kecerdasan buatan. Dampak dari penemuan komputer yang pertama, penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan manusia berkirim pesan melalui surel. Yang ketiga, kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli lebih efisien. Yang keempat, berbagai dokumen penting dapat disimpan dalam komputer. Yang kelima, memudahkan siswa mengakses pelajaran dimanapun. Yang keenam, membantu siswa mempelajari program kerja komputer.
Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Kita dapat memainkan alat musik sesuai dengan interval nada dengan menggunakan alat musik melodis seperti pianika, gitar, rekorder, harmonika, dan sebagainya. Silakan anak-anakku berlatih memainkan alat musik melodis dengan lagu Burung Tantina. Sekarang kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku yang dapat ditemukan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kata baku dan tidak baku. Silakan anak-anakku perhatikan tabel berikut ini. Ada kata baku dan kata tidak baku. Mulai dari abjad menjadi kata tidak bakunya abjad, kata baku adesi, kata tidak baku adesi, kemudian abdal, kata tidak baku abdol, kemudian aktif menjadi aktif, aktivitas menjadi aktivitas, akuatik akuatik, alarm kata baku menjadi alarm, ambulans ambulan, kata baku amandemen amandemen, kemudian amfibi menjadi amfibi, kata baku amonia menjadi amoniak. Jadi dari segi tulisan, untuk membedakan kata baku dan kata tidak baku. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Yang pertama, kewajiban merapikan mainan setelah bermain. Manfaat melaksanakan, mainan lebih awet dan rumah tetap rapi. Kemudian akibat tidak melaksanakan, mainan mudah rusak dan rumah jadi berantakan. Yang kedua, kewajiban datang ke sekolah tepat waktu. Manfaat melaksanakan, tidak ketinggalan pelajaran. Akibat tidak melaksanakan, proses belajar mengajar terganggu. Yang ketiga, kewajiban melaksanakan piket kelas. Manfaat melaksanakan, kelas bersih dan rapi, serta kita nyaman untuk belajar. Akibat tidak melaksanakan, kelas menjadi kotor dan berantakan, serta tidak nyaman untuk belajar. Yang keempat,
kewajiban menjaga fasilitas umum. Manfaat melaksanakan, semua orang tetap dapat menggunakan fasilitas umum dengan nyaman. Akibat tidak melaksanakan, fasilitas umum rusak dan tidak nyaman lagi untuk digunakan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami alami. Terlebih Tuhan sudah menyertai kami dalam melaksanakan pembelajaran kami hari ini. Semoga pembelajaran kami hari ini Tuhan boleh bermanfaat buat anak-anak kami semua. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.